Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan ya, kita bisa kembali berdoa malam bersama-sama untuk mencari Tuhan, untuk mencari kebenaran firman Tuhan, dan untuk berkumpul bersama-sama dengan saudara seiman. Saya yakin dan percaya jarak pun tidak bisa membatasi kita untuk selalu rindu dan mencari Tuhan di mana-mana, di tempat dimanapun kita berada ya. Hari ini sungguh spesial karena kita sudah melewati Agustus dengan penuh sukacita dan sekarang melangkahkan kaki kita di bulan September. Nanti kita akan berdoa sama-sama untuk bulan September ini, supaya September ini penuh dengan kemuliaan Allah dan tidak ada hal-hal buruk yang menimpa kita semua di bulan September ya. Puji Tuhan, haleluya. Nantinya akan ada satu pengumuman yang menarik buat kita semua sesudah kita memuji Tuhan sama-sama, berworship atau menyembah Tuhan sama-sama. Saya akan beberkan hal-hal yang akan kita hadapi, yang akan kita temui di tahun depan, bahkan di tahun ini. Semua sudah siap memuji Tuhan? Semua sudah siap menyembah Tuhan? Mari kita berdoa sama-sama. Bapakku yang setia, Bapakku yang kekal, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan kuasa dan rahmat yang Kau telah berikan buat kami semua. Kami tahu bahwa satu kerinduan terbesar kalau kami bisa bertemu dengan Engkau muka dengan muka nantinya Tuhan. Nah, sekarang Tuhan kami mau menyembah-Mu lebih dalam lebih lagi. Bawa kami untuk selalu dekat. Jadikan kami alat-Mu yang sempurna. Berkati ibadah ini dari awal hingga akhir, supaya tidak ada kegagalan yang keluar dari ibadah ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kami berkumpul Tuhan. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam nikmatnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Katakan, genapi firman-Mu. Genapi firman-Mu. Jadikanku alat-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam
nikmatnya hadirat-Mu. Kami rindu, curahan kuasa Roh Kudus. Kenapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Biar belas kasihan, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh Indonesia, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Oh haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Oh biar belas curahkan, penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh Indonesia, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Oh, dipenuhi api kemuliaan-Mu. Dipenuhi api kemuliaan-Mu. Oh haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. For your people. Oh haleluya. Kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu.
tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan buat Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Ini kan aku telepon. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara puji, ku agungkan nama-Mu. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Oh, haleluya, haleluya Tuhan. Kami berkumpul hari ini itu karena kami rindu, karena kami ingin, karena kami haus dan lapar firman-Mu Tuhan. Kami tidak mau kami tinggalkan YouTube ini, kami keluar dari kanal ini, tidak bawa apa-apa, tidak terima sesuatu yang penting, tidak terima Yesus dalam hati kami, tidak buka hati kami untuk Tuhan. Kami mau ketika kami meninggalkan YouTube ini, kami membawa sesuatu yang penting, kami minum sesuatu yang menghilangkan kehausan kita, karena kami tahu kami datang ke tempat ini karena kami punya purpose, kita punya tujuan yang penting, yaitu kita mau cari Tuhan. Malam ini kita tidak akan keluar dari kanal ini dengan sia-sia. Kita akan bawa miraculous, kita akan bawa mujizat, dan kita akan bawa perubahan yang penting atas hidup kita. Hari ini Tuhan, 3 hari ke depan, beberapa hari ke depan, kami mau bahwa Tuhan akan selalu tuntun kita, Tuhan akan pimpin kita, Tuhan akan berikan kita jalan. Ketika jalan kita tertutup, tak ada jalan yang mau bukakan, hanya Tuhan yang mau bukakan jalan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terima berkat Kamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya bersama-sama. Sebelum kita mulai firman Tuhan, saya ingin memberikan Anda beberapa pengumuman yang penting untuk kita bawa. Mungkin ada yang bertanya-tanya dan mungkin penuh tanda tanya besar apa yang akan kita lakukan di HPLO yang keempat. Apa ya? HPLO yang keempat ini kita bicara berbeda lagi. Kalau saya pernah bilang 1 tahun isi seminar, 1 tahunnya lagi isi outbound. Tahun ini kan seminar, conference. Tahun kemarin outbound. Nah, tahun depan kita ada Bible Camp SOG. Bible Camp SOG ini diadakan di luar kota Surabaya. Jadi kita akan undang inviting other churches atau cabang kita, House of Healing yang ada di Beringin, mungkin yang ada di Serengganan mungkin, dan cabang-cabang yang tidak bisa saya sebutkan.
Saya lupa cabang mana lagi. Kita akan undang mereka untuk join. Anak muda harus berkembang. Anak muda harus haus dan lapar akan firman Tuhan. Bisa lihat pengumumannya di depan ya Bapak, teman-teman. Saya sampai ngomong Bapak Ibu ini gimana ya. Bisa lihat pengumumannya di depan. Kita lokasinya belum tahu, makanya kita rapatkan bersama-sama dengan teman-teman inti panitia. Tempatnya itu yang enak di mana, karena banyak orang mungkin yang akan ikut nantinya. Nggak hanya cuma inti, tapi cuma luar pun kalau ada yang ikut boleh. Jadi Anda boleh save your money lah. Simpan uangnya untuk kegiatan ini, karena kegiatan ini bukan 50 atau 60 ribu, bahkan bisa menyentuh ratusan ribu. Jadi Anda bisa celengi uangnya mulai dari tahun ini, sehingga nanti di bulan Mei atau Juni, Juli saat kegiatan ini berlangsung, kita udah prepare dengan dananya. Ya, mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Kita akan belajar penting. Malam ini singkat saja, tidak perlu lama-lama karena tema kita cukup menggugah diri kita. Saya ambil temanya yaitu sesuatu terjadi saat Tuhan datang di hidupku. Catat baik-baik, ambil catatan. Sesuatu terjadi saat Tuhan datang di hidupku. Oke. Jadi kenapa kok saya ingin menggunakan tema ini? Kenapa kok saya pakai ayat ini? Karena saya tahu banyak orang yang tiba-tiba berubah secara drastis, yang dulunya itu berbuat jahat, yang dulunya itu bisa dikatakan impossible kalau Tuhan bisa nyentuh dia. Impossible kalau Tuhan bisa sentuh dia. Saya ingin ulas itu kembali, bawa ke doa malam hari ini. Karena apa? Karena saya ingin membuktikan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Paulus pun yang dulunya dikenal sebagai pembunuh orang Kristen, pembunuh berantainya Kristen, bisa berubah menjadi rasul. Mungkin orang bilang dan orang katakan, Paulus itu orang yang kalau bajingan yang kelas atas. Tapi yang bikin saya kaget, itu kenapa kok Tuhan bisa ubah dia? Tuhan gak marah sama Paulus. Muridnya, umatnya dibunuh semua. Tapi Tuhan masih ampuni Paulus. Ampuni Saulus. Paulus kan sudah berubah. Saulus kok bisa ampuni Saulus? Dan mengubah nama Saulus itu menjadi Paulus. Kenapa? Saya ketemu ayatnya di Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, karena Tuhan mencintai Saulus. Kalau Tuhan mencintai Saulus, Tuhan juga mencintai kita. Makanya sebelum Anda dikepruk Tuhan, sebelum Anda dihajar Tuhan, baiklah Anda mengubah diri Anda. Ini bukan berarti saya bilang bahwa Tuhan itu jahat. Bukan, Tuhan itu Maha Kasih. Cuma jangan tunggu Anda seperti Saulus dulu baru mau berubah. Invite Tuhan, buka hatimu untuk Tuhan masuk ke sana. Karena tidak ada ruginya kita menerima Tuhan. Sekiranya kalau kita berdoa Tuhan gak jawab, bukan berarti Tuhan jahat. Ya. Jadi saya pakai tema ini, sesuatu terjadi saat Tuhan datang kepadaku. Apa aja yang berubah saat Yesus Kristus, saat Roh Kudus masuk ke dalam diri kita. What gonna be happen, dan apa yang akan berubah. Pertemuan kita dengan Tuhan itu mengubah hidup kita secara mendasar. Mari kita lihat perubahan apa saja yang terjadi ketika kita mengalami perjumpaan dengan Kristus, ya. Mari kita buka Alkitab kita 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Saya baca ya. 2 Korintus 5 ayat 17, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya ulang sekali lagi. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Katakan amin. Mari kita fokus lagi 17, katakan yang lama sudah berlalu.
yang baru sudah datang. Amin, katakan amin. Ketika kita menerima Tuhan, ketika kita berkata, I love Jesus and I want to receive Jesus to controlling my life. Saya mau terima Tuhan sebagai Raja dan Juru Selamat hidup kita. Identitas kita tidak sama lagi seperti yang dulu. Dulu kita mungkin dikenal orang sebagai orang yang tidak percaya Tuhan, sebagai orang yang membenci Kristus, sebagai orang yang tidak karu-karuan, bisa dikatakan orang yang impossible buat berubah. Tapi tidak ada yang mustahil kalau kita baca di ayat ini. Kalau kita ada di dalam Kristus, kalau kita mau menerima Tuhan, kita menjadi ciptaan baru. Habel yang dulu bukanlah Habel yang sekarang. Saulus yang dulu bukanlah Saulus yang sekarang. Saulus menjadi Paulus. Everything is gonna be changed. Identitas kita bukan lagi di dunia, tapi sebagai anak-anak Allah. Kita sebagai domba Allah. Kita sebagai anak-anak kesayangan Allah. Jadi, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama yang buruk-buruk itu Tuhan tidak hitung-hitung lagi. Yang lama yang sing wis yo wis, istilah bahasa Jawanya. Sing wis yo wis, yang lama ya sudah. Ini adalah bukti kalau Tuhan bilang kalau yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, itu berarti Tuhan sayang loh sama kita. Tuhan cinta loh sama kita. Tuhan mau rubah diri kita tuh lebih baik lagi loh. Sungguhan. Ini bukan berarti sekedar kata. Tuhan ngomongnya itu ndak A tiba-tiba B. Kalau Tuhan katakan yang lama sudah berlalu, yang sungguh sudah datang, itu berarti Tuhan katakan paten. Tuhan itu konsisten. A ya A, B ya B. Kalau B ya B, nggak mungkin ngomong B tiba-tiba pindah ke A. Impossible. Tuhan itu Allah yang konsisten. Kita akan mendapatkan identitas baru. New identity. Dulunya orang yang bajingan berubah menjadi orang yang diubahkan oleh Kristus. Karena apa? Karena kita menerima Tuhan. Poin yang pertama itu identitas baru. New identity you got. Seperti Saulus. Saulus itu orang yang dikatakan susah untuk berubah. Tapi ketika Tuhan hajar Paulus, buta dia, tidak bisa melihat. Kejutkan dengan mujizat Ananias, dia pun menjadi pencala manusia. Yang namanya berubah, identitasnya pun berubah. Paulus, sang pencala manusia. Kalau kita buka Alkitab ini ya, 2 Korintus ini tulisan oleh Rasul Paulus loh. Kepada jemaat di Korintus, Paulus itu mayoritas penulis Alkitab. Karena dia seorang pembunuh manusia Kristen menjadi penulis, menjadi pengkhotbah yang sangat luar biasa, menjadi rasul Allah bahkan. Nanti kesini masih itu, if you receive God, tidak ada yang rugi, tapi hadapan Tuhan semuanya untung. Yang kedua, tujuan hidup yang baru. Matius 6 ayat 33. Mari kita baca sama-sama. Tetapi, Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Kehadiran Tuhan mengubah tujuan kita dari mengejar hal-hal duniawi, sekarang gantian mengubah menjadi mencari kerajaan Allah. Jadi ketika Tuhan datang di hidup kita, kita mempunyai tujuan hidup yang baru. Dulu mungkin kita datangnya ke tempat dugem. Dulu mungkin kita suka narkoba. Dulu mungkin kita tidak berpikir kita tidak punya masa depan. Dulu mungkin kita sebagai orang yang introvert lah. Dulu kita seperti tidak punya tujuan hidup, tidak punya arah, tidak punya tujuan yang secara eksplisit, yang secara mendetail. Tetapi ketika Tuhan datang ke hidup kita, seperti hidup kita, tujuan kita itu diubahkan, dan kita punya tujuan, itu tujuan keselamatan, tujuan mencari kerajaan Allah. Orang Kristen ini sekarang
Kalau tidak fokus kepada Allah, kemana lagi? Kunci surga itu ya Kristus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya tujuan kita Allah. Dulu kita tidak punya tujuan. Ya wes lah, mati. Ya wes, terbang. Hilang. When we receive Christ as our Savior, tujuan kita berubah. Yang dulunya nggak jelas ke arah mana, sekarang kita punya tujuan. Itu apa? Tujuan kita adalah kerajaan Allah. Searching the kingdom of Christ. Itu tadi. Yang pertama, identitas baru. Yang kedua, tujuan hidup yang baru. 3. Perubahan sikap dan tindakan. Ketika Tuhan datang ke hidup kita, apalagi yang berubah? Itu perubahan sikap dan tindakan kita. Galatia 5 ayat 22. Ini buah roh ya. Galatia 5 ke 22 sampai yang ke-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Roh Kudus itu membimbing kita untuk hidup dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Perilaku kita berubah menjadi lebih mencerminkan Kristus. Ini artinya Roh Kudus datang ke hidup kita. Kita akan mempunyai kasih. Kita akan selalu sukacita. Kita akan selalu punya damai sejahtera. Kita akan selalu sabar. Perubahan sikap kita akan berubah secara 360 derajat. Paulus itu dulunya tidak punya rasa belas kasihan. Ketika Tuhan datang di hidupnya, look what happens. Dia lebih punya kasih. Dia lebih punya damai sejahtera. Nothing is impossible. When God's come to your life, that bad things will gonna be disappear and the good things gonna be happen to you. Will gonna be comes to you. Because of the Lord come to you. Itu ya. Wah, luar biasa loh. Ya, kalian percaya seluruh orang jemaati servant of God ini punya buah roh. Ya. Sikap kita akan berubah secara 360 derajat. Yang dulunya tidak mungkin menjadi mungkin. Yang dulunya tidak karu-karuan menjadi luar biasa. Tuhan ya, saya ingin kita semua untuk hidup dalam kasih, untuk hidup dalam kebahagiaan yang abadi, yaitu kebahagiaan dalam Kristus, untuk punya damai sejahtera. Karena tidak ada lagi manusia yang bisa diharapkan di dunia ini selain Tuhan. Percuma kita berharap dan bergantung pada manusia. Tidak ada yang bisa diharapkan manusia ini. Kalau kita berharap pada Kristus dan izinkan Kristus datang dalam hidup kita, oh luar biasa. Damai sejahtera, kesusahan itu meskipun utangnya kayak, meskipun masalah riwa-riwi, kalau kita punya Tuhan itu ya hilang sih setir. Kalau orang tanya, apa sih yang bikin anak SMA itu stres? Apa sih masalah anak SMA itu? Orang tua aja yang punya masalah, anak SMA tidak punya. Oh, kata siapa? Justru anak SMA ini pressure-nya lebih berat. Antara hubungan percintaan, antara pelajaran, antara hubungan pertemanan. Itu pressure, bukan pressure ekonomi, tapi pressure mentalitas. Lebih berat. Ya nggak lebih berat sih, sama aja. Ketika kita dapat masalah seperti itu, namanya anak SMA masih perlu rehabilitasi, adaptasi aja. Itu masalah anak SMA. Tapi saya sekarang tidak perlu lah. Saya tidak terlalu memikirkan masalah saya pikirkan bahwa Tuhan akan mengubah saya. Itu aja. Amin. Pegang ya. Tangkap ini. 4. Prioritas yang baru. Terakhir. Matius 22. Balik lagi. Matius 22 ayat 37. Matius 22 ayat 37. Matius 22 ayat 37.
Alkitab saya ini baru guys, yang lama itu sudah saya tinggal di sekolah. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Iya, oke. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Prioritas yang baru. Kita belajar menempatkan Tuhan di atas segalanya dan mengasihi sesama. Jadi tidak ada perlu lagi kita takutkan kalau kita menerima Yesus sebagai juru selamat. Kita tidak perlu dan kita tidak punya takut kepada apapun yang hendak menggugah iman kita. Ya, maksudnya menggoyahkan iman kita, yang hendak membunuh mentalitas kita, yang hendak membunuh jiwa kita, yang hendak menakut-nakuti kita. Kita tidak akan menghadapi itu lagi karena kita punya Kristus, kita punya Tuhan, kita punya juru selamat yang mulia lebih dari segalanya. Tuhanlah yang akan menjadi tempat berlindung kita, gunung batu kita, dan tempat sandaran kita. Matius pasal 23 ayat 1. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di rumput yang hijau. Ia membaringkan aku di rumput yang hijau. Tuhanlah yang akan membimbing kita. Prioritas kita bukan kepada hal-hal dunia kembali, tapi prioritas kita ialah menempatkan Kristus di atas segalanya. Everything is start from Christ. Semuanya dimulai dari Yesus. Everything is begins with Christ. Amin. Saya yakin dan percaya kita semua sudah menerima Yesus sebagai juru selamat. Kita sudah menerima Tuhan. Kita mau menempatkan Tuhan dalam kehidupan kita yang prioritas daripada hal-hal duniawi yang apa? Mungkin bisa dikatakan impossible to reach. Amin. Sebelum kita tutup ibadah ini, kita punya pokok-pokok doa yang akan kita bahas. Pokok-pokok doa ini sangat penting. Ada 6 pokok doa. Kita akan doakan sama-sama pokok doa. Kita akan doakan Indonesia, kita akan doakan gereja, kita akan doakan Scapegoat of God, kita akan doakan keluarga kita akan doakan teman kita, pasangan kita, dan kita akan berdoa untuk diri kita sendiri ya. Mari saya tuntut Anda untuk berdoa sama-sama. Yang pertama, kita akan berdoa untuk Indonesia ini tercinta supaya Tuhan lindungi dari bencana dan kejatuhan ekonomi. Mari kita berdoa. Bapakku yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hingga hari ini kita menyelesaikan firman yang hamba sudah sampaikan tadi Tuhan. Berkati apa yang hamba sudah sampaikan ini supaya menjadi pedoman, supaya menjadi rema baru buat mereka semua Tuhan. Ya Tuhan, aku mau berdoa untuk Indonesia tercinta ini Tuhan, supaya dijauhkan dari bencana-bencana yang akan datang, supaya dijauhkan dari kejatuhan ekonomi Tuhan yang membuat keluarga-keluarga semakin miskin, semakin susah untuk makan, semakin susah untuk membeli sesuatu yang penting-penting Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau melindungi Indonesia tercinta ini Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Doa kami akan naik seperti dupa yang harum, yang akan kerasa doanya yang sangat harum. Bahkan Tuhan pun mengabulkan doa ini Tuhan. Ini doa yang timbul dari hati kami Tuhan sebagai umat kesayangan-Mu. Jauhkan dari isu-isu yang akan datang Tuhan, gempa megatrust. If gempa itu datang Tuhan, selamatkanlah umat Indonesia tercinta ini supaya tidak ada korban jiwa Tuhan. Kami tahu bahwa Kau mencintai Indonesia bahkan sekalipun itu terjadi. Kami tahu Tuhan maksud baik yang Kau hendak persiapkan buat kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kita, House of Healing. Pakai gereja ini untuk menjangkau banyak jiwa. Pakai gereja ini untuk menyelamatkan banyak orang yang merindukan Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil kalau Engkau sudah bekerja untuk gereja kami tercinta. Pakai gereja ini Tuhan untuk menjadi alat penyembuh lidah firman-Mu.
Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk servant of God, supaya servant of God ini berkembang Tuhan. Organisasi anak muda ini supaya berkembang di mancanegara, bahkan di dalam negara ini sendiri Tuhan, di dalam negeri ini sendiri, supaya kami dapat menjangkau banyak jiwa, supaya banyak jemaat yang dimuridkan, banyak jemaat yang berbondong-bondong datang ke gereja. Bukan karena apa? Karena mereka tahu mereka haus dan lapar akan firman-Mu, bahwa mereka untuk selalu dekat kehadiran-Mu Tuhan, bahwa mereka untuk selalu haus dan lapar akan firman-Mu. Kami juga berdoa untuk orang tua kita dan keluarga kita, supaya Tuhan memberkati mereka dan melindungi mereka dan memberikan kesehatan pada mereka. Oh Tuhan, ketika mungkin di luar sana ada keluarga yang tidak mampu Tuhan, Kau cukupkan kehidupan mereka, Kau berikan mereka kesehatan, Kau berikan mereka kekuatan, supaya mereka tahu bahwa mereka punya Tuhan yang luar biasa seperti Engkau. Supaya mereka tahu mereka punya Tuhan yang selalu melihat mereka dengan penuh belas kasih Tuhan. Ketika ada keluarga yang masih belum percaya Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Kau akan mengubah mereka seperti Paulus yang menjadi Saulus, seperti Saulus yang berubah menjadi Paulus Tuhan. Kami percaya bahwa keluarga-keluarga yang tidak percaya Engkau akan sama nasibnya seperti Paulus. Kami juga berdoa untuk teman kita, pacar kita, supaya mereka tidak pernah melenceng atau berbuat jahat atau merencanakan hal-hal yang buruk pada kita. Kalau kita punya teman yang belum percaya Engkau Tuhan, kami percaya bahwa mereka yang belum percaya menjadi percaya karena Kau datang kepada mereka. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin sakit. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin jauh dari Engkau beberapa hari ini, beberapa tahun ini Tuhan. Kami percaya bahwa tidak ada mustahil bagi Engkau. Kalau Kau datang ke dalam diri mereka, mereka akan siap sikap mencintai Engkau kembali. Terima kasih dan terima kasih. Jagai kami selalu Tuhan dari hal-hal yang buruk. Jagai kami selalu dari masalah-masalah yang hendak menimpa kami Tuhan. Kami percaya bahwa kami percaya tidak ada mustahil bagi Engkau, tidak ada yang tidak mungkin bagi Engkau. Aku percaya bahwa segala sesuatu yang mustahil menjadi mungkin karena kami bersandar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kita akan berpisah satu sama lain. Sertai kami semua supaya sampai tujuan dengan selamat. Berikan kami berkat, berikan kami kelimpahan damai sejahtera seperti hamba-Mu sudah sampaikan tadi. Terima kasih, terima kasih. I receive your miracle di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya.